Menjelang akhir tahun 1968, saya datang ke Indonesia untuk melayani bersama WEC Internasional di Kalimantan Barat. Sebelum ke Kalimantan, saya belajar bahasa Indonesia selama beberapa bulan di Jawa, lalu pindah ke Kalimantan. Saya merasa Tuhan memimpin saya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Dayak. Selama 3 bulan pertama, saya tinggal di Pontianak, bersama dengan satu keluarga Indonesia yang sangat menyenangkan. Kemudian pindah ke arah utara menuju Sungai Kapuas, tepatnya di Nangalebang, di mana saya tinggal selama 12 bulan bersama Isobel Stephenson, seorang ULB senior. Karena saya sangat ingin tinggal di perkampungan orang Dayak dan mempelajari bahasa mereka secara langsung, maka setelah 12 bulan di Nangalebang, saya pindah ke Lebang Atas dan tinggal di satu desa kecil di pinggiran Sungai Lebang selama 20 tahun. Karena alasan visa, saya harus kembali ke Australia dan hanya bisa berkunjung lagi ke Kalimantan sebanyak 2 kali. Kunjungan pertama selama 3 bulan dan yang kedua kalinya selama 4 bulan. Gereja-gereja berdiri di sekitar desa Nangalebang dan di beberapa desa lain karena berbagai penginjilan yang dilakukan oleh beberapa ULB WEC dan ULB lain, termasuk beberapa orang yang datang dari Pulau Timor. Mereka memimpin banyak orang kepada Tuhan. Ada satu desa yang cukup luas di daerah tempat kami tinggal dan telah memiliki satu gereja yang sudah cukup mapan, didirikan oleh sepasang ULB asal Inggris. Keluarga ULB ini telah kembali ke Inggris sebelum saya tiba di daerah Nangalebang. Saya berkeliling melayani dengan mengunjungi berbagai desa setiap akhir pekan. Pada waktu yang lain, sesama jemaat mengadakan kebaktian dan melayani sesama mereka sendiri. Sungguh sangat menyenangkan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang memimpin mereka kepada Tuhan, dan yang lain mengajar bagaimana hidup bersamanya. Daerah Nangalebang pada waktu itu masih belum terjangkau oleh pelayanan medis. Maka selain pelayanan penginjilan, saya harus melakukan beberapa pekerjaan medis. Selama 4 hari, dalam seminggu pada siang hari, saya melayani di klinik. Banyak orang berdatangan dari desa-desa sekitar untuk meminta pertolongan kesehatan. Padahal saya sendiri hanya seorang perawat umum yang dilatih untuk membantu persalinan atau bidan. Suatu hari ada acara baptisan di desa tempat saya tinggal. Pada saat kebaktian usai, beberapa orang laki-laki datang dari desa tetangga dan membawa seorang bapak yang terluka. Sudah sering saya didatangi secara mendadak oleh orang-orang yang terluka dan saya harus mengobati mereka. Karena itu, saya menganggap biasa saja juga dengan pasien yang baru datang ini. Orang yang terluka itu didudukan di atas teras berlantai bambu dengan darah yang mengalir dari bagian paha ke tanah melalui lantai bambu teras klinik. Saya sangat terkejut melihat pemandangan ini, tetapi berusaha menenangkan pikiran saya bahwa itu akan membaik jika sudah saya tekan dan membalutnya untuk mencegah pendarahan. Luka yang ada sebenarnya tidak terlalu besar di dekat tulang paha bagian depan. Saya sudah membersihkannya dan menekannya untuk menyetop pendarahan, tetapi darah masih tetap mengalir keluar. Saya menjadi sangat khawatir karena tidak berhasil menghentikan pendarahan itu. Saya menyerah dan berkata kepada teman-temannya, "Kalian harus membawanya ke rumah sakit pemerintah." Rumah sakit pemerintah atau klinik dapat dicapai dengan berjalan kaki selama 2 jam karena jauhnya. Mereka bertanya, apakah ada orang lain di desa ini yang dapat menyembuhkan dia? Maksud mereka adalah seorang dukun. Kemudian saya berpikir, saya telah mengajar mereka bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Mengapa saya harus mengizinkan mereka pergi kepada dukun? Jika saya tidak dapat menolongnya, untuk apa saya ada di sini? Mungkin lebih baik kalau saya pulang saja. Pikiran saya menjadi kalut. Kemudian saya bertanya, bolehkah saya berdoa untuknya? Seorang dari temannya menjawab, kalau Nona berdoa untuknya, apakah dia akan menjadi sembuh? Saya berdoa sambil terus menekan luka yang berdarah itu dan pendarahannya akhirnya berhenti. Tuhan sungguh-sungguh telah menyembuhkan si bapak itu. Betapa saya sangat bersyukur kepada Tuhan.